warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Lingkungan Pendidikan di dalam Al-Quran dengan dosen pengampu Bambang Eko Aditya, SPDI MPDI. Perkenalkan, nama saya Khoiria Putri, NIM 212101040031. Dan yang kedua ada Nadia Anita Yahya dengan NIM 212101040045, dan yang terakhir ada Kutsiah Nurul Mahmudah dengan NIM 212101040066. Baik, di sini kami akan membahas 3 poin pembahasan. Yang pertama ada lingkungan pendidikan, yang kedua ada macam-macam lingkungan pendidikan, dan yang ketiga ada lingkungan pendidikan di dalam Al-Quran. Di sini saya akan membahas tentang lingkungan pendidikan. Lingkungan sendiri secara umum itu diartikan sebagai kesatuan ruang dengan segala benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya. Kemudian yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Kemudian makna dari pendidikan sendiri adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran atau pelatihan agar peserta didik secara aktif dapat mengembangkan potensi dirinya supaya memiliki kekuatan spiritual keagamaan, emosional, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Jadi, lingkungan pendidikan dapat kita artikan sebagai faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap praktek pendidikan. Lingkungan pendidikan sendiri yaitu lingkungan tempat berlangsungnya proses pendidikan yang merupakan bagian dari lingkungan sosial. Kemudian dalam arti yang luas ini, lingkungan itu mencakup iklim dan geografis, tempat tinggal, adat istiadat, pengetahuan, pendidikan, dan alam. Dengan kata lain, lingkungan adalah segala sesuatu yang tampak dan terdapat dalam alam kehidupan yang senantiasa berkembang. Akan tetapi, keadaan itu tidak selamanya bernilai pendidikan. Artinya, mempunyai nilai positif bagi perkembangan seseorang karena bisa saja merusak perkembangannya. Nah, dari sini, dari beberapa pengertian di atas, dapat kita simpulkan bahwasanya lingkungan meliputi segala kondisi filosofis manusia seperti gizi, saraf, peredaran darah, pernafasan, dan sebagainya. Kemudian di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan agar manusia memberikan perhatian pada lingkungannya, seperti tentang kejadian bumi, gunung-gunung, dan onta-onta. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Ghasyiyah ayat 17-20. Bismillahirrahmanirrahim. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas sama'i kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Yang artinya, maka apakah mereka tidak memperhatikan unta, bagaimana dia diciptakan, dan langit bagaimana ia ditinggalkan, kemudian dan gunung bagaimana ia ditegakkan, dan bumi bagaimana ia digemparkan. Dari hadis tersebut dapat kita paparkan bahwasanya pendidikan adalah upaya pembinaan, pembentukan, pengarahan, pencerdasan, pelatihan yang ditujukan kepada semua peserta didik secara formal dan informal. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pada ketentuan umum disebutkan bahwasanya pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak manusia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, dari sini dapat kita ketahui bahwasanya semua ini menunjukkan lingkungan berperan penting sebagai tempat
kegiatan bagi manusia, termasuk kegiatan pendidikan Islam. Lingkungan ini sangat berguna untuk menunjang proses suatu kegiatan berlangsung, termasuk kegiatan pendidikan, karena tidak ada suatu kegiatan pun yang tidak membutuhkan tempat berlangsungnya kegiatan. Kemudian demikian juga lingkungan pendidikan Islam berfungsi untuk menunjang terlaksananya kegiatan proses belajar mengajar secara berkesinambungan dalam kondisi aman dan tentram. Baik, di sini saya akan melanjutkan materinya, yaitu tentang macam-macam lingkungan pendidikan di dalam Al-Quran. Nah, jadi di dalam lingkungan pendidikan ini terdapat macam-macam, di antaranya yaitu dari lingkungan keluarga, yang kedua dari lingkungan sekolah, dan yang terakhir adalah lingkungan masyarakat. Yang pertama dari lingkungan keluarga. Jadi, keluarga merupakan lingkungan pendidikan pertama tempat anak mendapatkan pendidikan. Di dalam keluarga inilah tempat meletakkan dasar-dasar kepribadian anak-anak didik pada usia yang masih muda. Karena pada usia ini anak lebih peka terhadap pengaruh dari pendidikannya. Nah, satu tokoh ini menjelaskan bahwa cara untuk memelihara anak dari api neraka adalah dengan memberikan kepada anak-anak pelajaran-pelajaran akhlak dan menjaganya dari pergaulan yang buruk. Karena pada dasarnya nilai-nilai yang ditanamkan oleh seorang ibu di dalam keluarga adalah sangat berpengaruh terhadap akhlak dan juga pemikiran anak di masa yang akan datang. Nah, di sini saya akan membacakan firman Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan tentang seruan orang tua untuk melaksanakan sholat 5 waktu terhadap anaknya, yaitu pada surat At-Toha ayat 132 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqa, nahnu narzuq. Wal 'aqibatu lit-taqwa. Yang artinya adalah, dan perintahkanlah keluargamu melaksanakan sholat dan sabar dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Dan akibat yang baik di akhirat nanti adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Yang kedua adalah dari lingkungan sekolah. Jadi sekolah bisa disebut sebagai lembaga pendidikan kedua yang berperan dalam mendidik anak setelah keluarga. Lingkungan sekolah madrasah merupakan lingkungan tempat peserta didik menyerap nilai-nilai akademik, termasuk bersosialisasi dengan guru dan teman sekolahnya. Jadi di dalam lingkungan sekolah ini, seorang pendidik atau seorang guru akan membimbing dan berperan sebagai pengganti orang tuanya saat berada di lingkungan sekolah. Guru di dalam konsep Islam dapat berperan sebagai murabbi, muallim, muadzib, mursyid, dan juga mudarris. Yang pertama adalah guru sebagai murabbi. Guru sebagai murabbi ini adalah bertugas mendidik peserta didik agar memiliki kemampuan dalam mengembangkan potensi peserta didiknya, mendewasakan mereka, memberdayakan komponen pendidikan, memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan peserta didiknya, dan bertanggung jawab dalam proses pendidikan. Yang kedua, keluarga. Lingkungan sekolah madrasah merupakan lingkungan tempat peserta didik menyerap nilai-nilai akademik, termasuk bersosialisasi dengan guru dan teman sekolahnya. Jadi di dalam lingkungan sekolah ini, seorang pendidik atau seorang guru akan membimbing dan berperan sebagai pengganti orang tuanya saat berada di lingkungan sekolah. Guru di dalam konsep Islam dapat berperan sebagai murabbi, muallim, muadzib, mursyid, dan juga mudarris. Yang pertama adalah guru sebagai murabbi. Guru sebagai murabbi ini adalah bertugas mendidik peserta didik agar memiliki kemampuan dalam mengembangkan potensi peserta didiknya, mendewasakan mereka, memberdayakan komponen pendidikan, memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan peserta didiknya, dan bertanggung jawab dalam proses pendidikan. Yang kedua adalah guru sebagai muallim. Guru sebagai muallim ini adalah perannya terfokus pada mentransfer dan menginternalisasikan ilmu pengetahuan dalam rangka mewujudkan peserta didik yang mampu menguasai, mendalami, memahami, mengamalkan ilmu baik secara teoritis maupun praktis. Yang selanjutnya adalah guru sebagai muadzib. Nah, guru sebagai muadzib ini adalah bertugas menanamkan nilai-nilai tata krama, sopan santun, dan juga budi pekerti yang baik. Muadzib orang yang harus menjadi teladan bagi peserta didik karena sebelum melaksanakan tugas ia harus mengamalkan adab dan tingkah laku yang terpuji.
Yang selanjutnya adalah guru sebagai mursyid. Guru sebagai mursyid adalah bertugas membimbing peserta didik agar memiliki ketajaman berpikir dan kesadaran dalam beramal. Yang selanjutnya adalah guru sebagai mudaris, yaitu berusaha mencerdaskan peserta didiknya, mengembangkan potensi mereka dan menciptakan suasana belajar yang harmonis. Yang selanjutnya adalah dari lingkungan masyarakat. Jadi, lingkungan masyarakat merupakan lembaga pendidikan yang setelah keluarga dan sekolah. Corak ragam pendidikan yang diterima anak didik dalam masyarakat banyak sekali, meliputi segala bidang, baik pembentukan kebiasaan, pembentukan pengetahuan, sikap, minat, maupun pembentukan kesesuaian dan keagamaan. Nah, jadi pendidikan dalam masyarakat boleh dikatakan merupakan pendidikan secara tidak langsung, pendidikan yang dilaksanakan dengan tidak sadar oleh masyarakat. Anak secara sadar atau tidak sadar mendidik dirinya sendiri, mencari pengetahuan dan pengalaman sendiri, mempertebal keimanan serta keyakinan sendiri akan nilai-nilai kesusilaan dan keagamaan di dalam masyarakat. Lembaga-lembaga di masyarakat dapat ikut serta melaksanakan pendidikan, seperti contohnya ada organisasi pemuda seperti remaja masjid, karang taruna, organisasi kesenian seperti sanggar tari, perkumpulan musik, dan lain-lain. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang lingkungan pendidikan dalam Al-Quran. Pendidikan merupakan faktor utama dalam pembentukan moral manusia. Manusia selama hidupnya selalu akan mendapat pengaruh lingkungan. Karena itulah, lingkungan pendidikan sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan pendidikan atau pembelajaran. Jika lingkungannya baik, maka baik pula pendidikannya, dan sebaliknya seperti itu juga. Di dalam Al-Quran telah dijelaskan tentang lingkungan pendidikan, yaitu yang pertama pada surah Al-Anfal ayat 25 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul 'iqab. Yang artinya, dan peliharalah dirimu dari siksaan yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim pada saja di antara kamu, dan ketahuilah bahwa Allah amat keras siksaannya. Maksud dari ayat di atas adalah siksaan atau azab tidak hanya bagi orang yang melakukan kemaksiatan atau dosa itu saja, akan tetapi azab itu akan menimpa mereka secara merata tanpa pilih kasih, meskipun di dalamnya terdapat juga orang-orang yang saleh di antara mereka. Karena itulah didirikan sebuah lembaga untuk mencegah terjadinya kemaksiatan tersebut. Salah satunya mendirikan lembaga pendidikan seperti sekolah untuk mengajarkan dan memberitahu hal-hal yang baik dan dilarang oleh agama. Orang tua juga memiliki andil yang sangat besar, karena pendidikan pertama adalah di dalam keluarga. Anak akan bersikap baik jika orang tua selalu mengajarkan anaknya tentang kebaikan. Karena terkadang anak akan mencontoh sikap dan watak orang tuanya. Dan di akhir ayat, Allah juga memperingatkan kepada orang-orang mukmin agar mereka mengetahui bahwa azab Allah sangat pedih dan akan ditimpakan kepada siapa saja yang melanggar hukumnya. Yang kedua pada surah Ali Imran ayat 104 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Yang artinya, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan, menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Maksud dari ayat di atas adalah kita sebagai umat Islam dianjurkan untuk menyerukan kebaikan kepada sesama dan menyuruh mereka untuk yang ma'ruf atau yang baik dan mencegah dari yang munkar atau yang buruk. Dengan demikian, umat Islam akan terpelihara dari perpecahan dan permusuhan dari pihak manapun.
mengajarkan berbuat kebaikan saja tidaklah cukup, tetapi juga harus dibarengi dengan menghilangkan sifat-sifat yang buruk dari kita. Mereka yang menyuruhkan untuk melakukan kebaikan dan yang ma'ruf dan selalu mencegah melakukan hal yang munkar, mereka adalah orang yang sukses dan beruntung. Yang ketiga, pada surah Ali Imran ayat 110 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum. Minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Yang artinya, kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kita beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Maksud dari ayat di atas hampir sama dengan ayat yang sebelumnya, yaitu sama-sama menyuruh melakukan kebajikan dan yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Lingkungan yang berisi orang-orang yang beriman, saling mengingatkan dan mau mendengarkan nasihat orang yang lebih paham adalah lingkungan pendidikan yang baik. Lingkungan yang seperti itulah yang akan mendukung tercapainya maksud yang dituju oleh pendidikan, yaitu jaminan agar manusia dapat menjadi manusia yang baik dan mendapat keselamatan di dunia dan akhirat. Yang keempat, pada surah Al-Isra ayat 16-17 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza aradna an nuhlikal qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha fahaqqa 'alaihal qawlu fadammarnaha tadmira. Wa kam ahlakna minal quruni min ba'di Nuh. Wa kafa bi rabbika bidunubi 'ibadihi khabiran basira. Yang artinya, dan jika kamu hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang yang hidup mewah di negeri itu agar menaati Allah. Tetapi bila mereka melakukan kedurhakaan di dalam negeri itu, maka sepantasnya berlakulah terhadapnya perkataan hukuman kami. Kemudian kami binasakan sama sekali negeri itu. Dan berapa banyaknya kamu sesudah Nuh telah kami binasakan. Dan cukuplah Tuhanmu maha mengetahui lagi maha melihat dosa hamba-hambanya. Maksud dari ayat 16 di atas adalah akan dibinasakan suatu negeri, akan tetapi sebelum itu kami perintahkan orang yang hidup mewah, maksudnya itu para pemimpin, untuk menaati Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi jika mereka melakukan kedurhakaan, maka ketetapan azab akan berlaku dan tidak bisa ditolak. Lalu akan dihancurkan mereka atau suatu negeri tersebut dengan kebinasaan yang sempurna. Hal itu sama seperti yang dijelaskan pada ayat selanjutnya, yaitu pada ayat 17, yang memiliki maksud agar tidak mendurhakai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para nabi, seperti kaum sesudah Nabi Nuh yang telah dibinasakan karena mendurhakai nabi-nabi mereka. Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu, maka tidak ada perbuatan seorang hamba yang tidak diketahui olehnya. Allah akan membalas mereka sesuai dengan amal perbuatannya. Maka dari itulah lingkungan pendidik haruslah baik dan tidak buruk, agar kita tidak tertimpa suatu azab seperti kaum setelah Nabi Nuh. Yang terakhir pada surah Hud ayat 100-101 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim.
وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب. Yang artinya, itulah beberapa berita tentang negeri-negeri yang telah dibinasakan yang kami ceritakan kepadamu, Muhammad. Di antara negeri-negeri itu, sebagian masih ada bekas-bekasnya, dan ada pula yang telah musnah. Dan kami tidak menzalimi mereka, tetapi mereka lah yang menzalimi diri mereka sendiri. Karena itu, tidak bermanfaat sedikit pun bagi yang mereka sembah selain Allah. Ketika siksaan Tuhan datang, sesembahan itu hanya menambah kebinasaan bagi mereka. Maksud ayat di atas adalah Allah menceritakan tentang kisah-kisah umat terdahulu. Orang yang mendengar dan membaca kisah tersebut akan lunak dan tunduk jiwanya. Lalu, keterkaitan dengan lingkungan pendidikan adalah makna yang tersirat di dalamnya, yaitu kisah tentang umat yang tidak beriman dan menyembah Tuhan selain Allah SWT. Mereka menuruti hawa nafsu dan nantinya akan binasa. Maka, lingkungan seperti itulah yang tidak akan bisa menjamin keselamatan di dunia dan akhirat.